Dalam hadis riwayat Muslim, ini kita deklah hampir karayo dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah." Jika kamu telah melihat hilal di bulan Zulhijjah, artinya tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudahhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'arihi wa aghfarihi, hendaklah dia menahan dari memotong rambut dan kuku-kukunya. Artinya sejak tanggal 1 itu hendaklah menahan memotong rambut dan kuku-kukunya. Dan riwayat lain ada tambahan agar memperbanyak bertakbir, berzikir, yang meningkatkan ibadah di 10 hari menjelang Idul Adha. Bagi siapa? Bagi peserta kurban. Kenapa tidak boleh potong kuku? Dan kenapa tidak boleh potong rambut? Dan segala macam jenis rambut yang ada di badan. Kira-kira jatuhnya tanggal berapa, Pak? Tanggal 1 Zulhijjah 21 ya. 21 atau sejak tanggal 20 maghrib. Tanggal 20 maghrib 20 ini kah? Oh iya ya. Mulai nanti berarti maghrib, jangan lagi memotong kuku dan jangan lagi memotong rambut agar menahan diri. Apa hikmahnya? Kok dilarang? Kenapa dilarang? Sebagian ulama menyatakan ini berbentuk ubudiyah, ibadah. Jadi tidak usah tanya-tanya. Kerajuan salah. Kerjakan saja. Dia Pak, Bapak Ibu boleh dapat hikmahnya kok dilarang dulu. Mau baru dapat, lama bertanya dulu, Pak kok dilarang? Baru dapat pas haji 2008 balik 21 lo haji, dia cok mendangan manasik haji di sini. Cuman sedikit perbedaan cara orang Sinen manasik Jawa agak beda. Yang diajarnya pas manasik, yang dia danawak biasa ajan pas manasik, agak beda kualitas materinya. Mungkin di sini majan para masyayikh kan, jadi lain lo memang beda. Di situ apa hikmahnya? Ada salah satu beliau jelaskan adalah kira-kira korban wako lah diterima atau alun? Alun tahu lah. Jadi korbanku kadang orang lalai di situ. Orang-orang menyangka bahwasanya korbannya lah pasti diterima. Roh pasti diterima, pede saja. Ya, pedenya diterima kita. Sedangkan dalam korbanku berbentuk persembahan. Dan persembahan itu korbanku bisa diterima, bisa ditolak. Belum tentu diterima. Anak Nabi saja, Nabi Adam, Qabil dan Habil berkorban. Ada yang Allah terima, ada yang Allah tolak.
Dan awak pun begitu. Wak ndak anak Nabi Adam ke dah? Jauh ke atas sia-sia dak. Ikulah langsung anak Nabi na, ada yang berterima dan yang batulak. Apalagi awak? Sialo awak. Boleh kita lihat surah Al-Maidah ayat 27. Halaman 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'abna Adam bil haqq. Dan bacakanlah atau ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya tentang kisah anak Nabi Adam. Dua orang anak Nabi Adam. Siapa nama anaknya? Dalam tafsir dituliskan oleh para ulama namanya Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah. Qarrabatu, mendekatkan diri mereka berdua kepada Allah dengan sebuah qurbanan. Kemudian fatuqubbila min ahadihima, kemudian Allah terima salah seorang kurban di antara mereka. Jadi Allah terima cik. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak akan Allah terima. Lam artinya kini dan sebelumnya memanglah hendak Allah terima. Siapa yang diterima tu, kalau baca tafsirnya, yang diterima tu namanya si Habil, yang ditolak tu namanya si Qabil. Jadi berdasarkan ayat itu, ada kurban ko nyoba dua tu nya. Ada surang yang Allah terima dan ada surang yang tak. Jadi korban awak lah Allah terima, alun tentu lah. Makanya dari tanggal 1 dari melihat hilal dianjurkan bagi peserta kurban mendekatkan diri kepada Allah melebihi dari hari-hari sebelumnya. Kalau bahasa awaknya, aduan PDKT lu. Kau yang bedang awak tu pas haji dulu ya. Pendekatan wajah Allah. Tujuannya nanti pas tanggal 10 setelah awak melakukan pendekatan dengan Allah, dengan banyak berzikir, bahkan ada anjuran banyak bertakbir. Takbiran dari tanggal 1 itulah boleh. Khususnya bagi peserta kurban, memperbanyak. Artinya dilebihkan ibadah wak, dari tanggal 1 sampai 10. Malamnya, tahajudnya diperpanjang. Bahkan dalam bentuk puasa pun boleh, kata Allah. Dalam bentuk pendekatan 10 hari puasa. Dengan puasa, dengan berzikir, dengan banyak doa, dengan bertakbir, atau dengan memperbanyak sedekah, dalam bentuk apapun pendekatan diri kepada Allah. Sehingga di tanggal 10 itu
kurban tadi Allah terima, barulah bersebut cinta aja Allah. Dan awak camehana ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Kan sebagaimana kaji awal awak, kurban itu adalah bentuk ungkapan, bentuk pengorbanan cinta seorang hamba dengan Allah. Kini diterima tak cinta waktu di Allah? Makanya ada pendekatan selama tanggal 10 hari tadi itu. Pendekatan kepada Allah. Akan berbeda orang yang melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan orang yang tidak sama sekali. Kalau logikanya saya, contoh misal, awak akan melamar seseorang, akan melamar seseorang, enggaklah kepaya kumbuah. Kalau tiba di situ, ini tak kenal lagi sebelumnya dah. Tapi tiba di situ, langsung sobok jawabnya, langsung mengecek, Pak, ambo lamar anak apa? Lalu kecek apa tadi? Awak sia. Nama Yudi. Oh. Ayah deh. Kami dek lailo mamaknya, keluarganya, tentu kami sampaikan dulu niat bayi aku. Oh ndak, no jawab no kini jo. Yo indak no. Ah tiba dia awak apanya awak kecek. Ayo ndak usah salah. Kini ndak usah salah. Tak terima dah. Adalah nan surang saja. Lahu nikah. Walah. Fauzan. Sama-sama ke situ melamar. Fis Fauzan hari pertama perkenalan saja baru kan. Akabana anak silaturahmi ya Pak. Awak kawan jo nak Pak. Oh iyalah. Di mana sama sekolah? Iya. Siapa nama Fauzan? Di mana kampung? Piangke. Hasil tu pulang. Hasil tiba lelak. Bawa limau kat sekilo kan. Bawa pisang. Aku ndak ada Pak silaturahmi senyo. Patang lupa ambo buah tangan. Dah cerita kamu lah. Tentang kurban, cerita tentang ladakek. Hari ketiga datang lu lihat. Bawa ayah ibu lah. Silaturahmi keluarga namanya. Terus sampai bawa mama ke. Di tanggal 10 baru menyatakan sawananya kok mah Pak dari pertama datang tu bukan dia naik kinari saja kinari nak arang padang, bukan dia naik kemari saja kadang muka suik nang kali jalan. Kinari nak arang padang bawa mbak lawik di Pariaman kok kadang muka suik nang kali jalan mbak kok ndak disampaikan cepatnya. Disampaikan niat baik dari baik ketika elok. Kok kacang rasanya lah patut lo untuk dijunjungi. Itulah kesampainya kapak kini. Mencari junjungannya. Bagi kira Pak, le diterima.
kemungkinan lagi. Deklah ada apa? Pendekatan. Kira-kira model itu lah berkorban. Karena itu persembahan cinta seorang hamba. Diterimakah cinta tadi oleh Allah? Tergantung pendekatan awak di 10 hari itu. Itu hikmahnya kecil beliau. Sehingga saking sibuknya mendekatkan diri ke Allah, ndak talaki motong rambut je kuku leh. Tu. Dek saking sibuknya mendekatkan diri ke Allah, ndak talaki. Jangan sampai motong kuku, jangan sampai motong rambut. Tinggal tu dulu, dekatkan saja diri ke Allah. Nantilah sudah disembelih hewan kurban tu, bolehlah potong. Kau kaji halus tak kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang tiba pas raya tu sama cogoknya. Sebelum tak pernah ke Mas Haji, kadang lagi kadang indah. Pas raya tu senyum mencogok, abang lo korban cek, sia. Kalau mencogok sekini kata. Mudah-mudahan diterima aja, entahlah kira-kira. Cuman harapan untuk diterima itu yang kau peluang untuk diterima. Wak akan mencari peluang untuk diterima gini. Tentu akan lebih besar peluang diterima korban seseorang tu kalaunya sejak tanggal 1 Zulhijjah lah melakukan pendekatan diri ke Allah. Sehingga di tanggal 10-nya magian, ya Allah kau persembahan embo, hewan korban embo. Deknya lah dakik je Allah selalunya lebih dekat, harapan untuk diterima lebih besar. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.